Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om gak akan mereview film, tapi mau membahas 7 desain poster film yang menarik menurut versi Om Burhan. Di mana kali ini kita akan membahas berbagai macam poster film dari negeri sendiri yang mungkin saja kita semua jarang untuk mengamatinya. Padahal kalau diperhatikan dengan seksama, ada berbagai macam kisah yang bisa kita temukan. Kenapa bisa begitu ya? Udah, Om coba jelasin ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Kita mulai dari nomor 7, yaitu Ratu Ilmu Hitam yang dirilis pada tahun 2019. Well, dari judulnya saja, pasti kalian bisa sedikit menebak film ini bergenre apa. Dan untuk para generasi 90-an, mungkin merasa tidak asing sama judulnya. Dikarenakan ini adalah remake dari film yang dulu dibuat dengan judul sama pada tahun 1982. Yang dibintangi oleh sang legenda horor Indonesia, yaitu Susana. Pada versi terbarunya, film ini berkisah tentang sepasang suami istri bernama Hanif dan Nadia. Lalu suatu hari, mereka dan ketiga anaknya pergi ke sebuah panti asuhan di mana Hanif dulu dibesarkan, dengan tujuan ingin menjenguk tempat tersebut. Tapi ternyata Hanif mempunyai dosa yang dia rahasiakan hingga saat ini. Sehingga tanpa mereka sadari, ada seseorang yang meneror dan menginginkan kematian mereka. Kengerian film ini pun bisa kita lihat dari posternya, yang bernuansa gelap dengan perpaduan warna hitam dan merah. Di mana menampilkan sosok wanita memegang sebuah tengkorak kepala yang dipenuhi oleh kelabang. Dan bisa dibilang, kalau inilah highlight dari poster tersebut. Namun, pernahkah kalian bertanya, kenapa harus kelabang? Jadi buat yang belum tahu, ada mitos yang mengatakan kalau kehadiran kelabang itu merupakan pertanda bahwa ada yang mengirim santet atau akan mengalami musibah dalam waktu dekat. Makanya banyak cerita mengatakan kalau para korban santet biasanya akan melihat kelabang terlebih dahulu. Apalagi ini juga berkaitan dengan salah satu ilmu hitam, yaitu teluh. Berbeda dengan santet, serangan teluh dapat dilihat oleh siapapun, serta mengandalkan binatang sebagai media pengiriman energi negatif kepada korban, seperti lintah, kelabang, kalajengking, cacing, atau serangga. Adapun tanda-tanda serangan teluh di antaranya terlihat cahaya mirip api atau cahaya merah melesat masuk ke rumah target. Mungkin karena hal inilah, poster tersebut bernuansa cahaya merah api yang seakan-akan menandakan teror dari sang Ratu Ilmu Hitam telah datang. Lanjut ke nomor 6, yaitu Susana Bernapas Dalam Kubur, yang dirilis pada tahun 2018. Ini merupakan salah satu film ikonik pada tahun 1971. Yang dahulu juga diperankan oleh sang ratu horor nasional kita, namun di-remake kembali dengan format terbaru. Film ini berkisah tentang sepasang suami istri yang bernama Susana dan Satria. Mereka sudah menikah selama 5 tahun, tapi masih belum mempunyai keturunan. Suatu ketika, Susana pun hamil, tapi sayangnya sang suami harus dinas ke luar negeri. Namun kepergian Satria dimanfaatkan oleh keempat karyawannya, dikarenakan mereka mempunyai dendam dan berniat untuk merampok rumah sang majikan. Tapi ironisnya, rencana perampokan tersebut berujung dengan kematian Susana, yang mengakibatkan arwah Susana ingin menuntut balas kepada para pembunuhnya. Desain posternya pun bernuansa estetik namun mencekam, di mana memperlihatkan setengah wajah close-up Luna Maya untuk menjadi nyawa dalam tampilannya. Ekspresi wajah sang artis pun terlihat mencekam dengan mengikuti pose serta tampilan ikonik Susana pada zaman dahulu. Poster ini didominasi oleh nuansa hitam kebiruan,
seakan-akan wajah sang artis sedang dalam cahaya rembulan, sehingga kengerian dan rasa mistis yang ingin ditunjukkan jadi semakin tajam. Jadi menurut Om, secara singkat, poster ini terkesan elegan dan simpel, namun tidak menutup sensasi tegang dan teror yang ingin tercermin di saat masyarakat melihatnya. Lanjut ke nomor 5, yaitu Mangku Jiwo, yang dirilis pada tahun 2020. Film ini berkisah mengenai asal-muasal hantu perempuan khas Indonesia yang biasa kita sebut dengan kuntilanak. Diceritakan kalau hal ini bermula dari perseteruan antara dua tokoh keraton, yaitu Brotoseno dan Cokrokusumo, dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan atas loji pusaka keraton, di mana hal ini juga melibatkan seorang wanita bernama Kanti yang kemudian dihamili oleh Brotoseno, namun malah difitnah kalau dia tengah mengandung anak setan, hingga akhirnya dipasung. Dan setelah itu, wanita ini menjadi alat bagi nafsu angkara murka kedua petinggi tersebut. Namun karena sudah tidak tahan dengan siksaan yang ada, Kanti pun bunuh diri dalam keadaan hamil. Tapi janin bayi tersebut diselamatkan oleh Brotoseno dengan cara membelah perut Kanti, yang kemudian anak tersebut diberi nama Uma. Tapi ternyata roh Kanti sendiri pun tidak bisa pergi dengan tenang, sehingga masuk ke dalam cermin kembar yang selama ini menjadi saksi bisu dari kesengsaraannya. Lalu setelah Uma dewasa, pelan-pelan dia pun menyadari tentang asal-usulnya. Dan bagaimana kemudian ia sanggup untuk memanggil roh penasaran ibunya tersebut dengan tembang tertentu. Dengan berlatar cerita tersebut, desain posternya pun dibuat dengan menggunakan unsur kejawen, di mana ada sosok Brotoseno sedang memegang kepala sang Kunti yang keluar dari sebuah cermin. Tapi raut muka pria itu terlihat seperti mengintimidasi, seakan-akan dia mempunyai kuasa atas makhluk tersebut. Lalu kalau kalian perhatikan, di sini Kanti memakai baju berwarna merah. Padahal pada umumnya, kita mengenal sosok Kunti itu dengan pakaian serba putih, yang dipercaya berasal dari seorang wanita yang meninggal dunia saat sedang melahirkan. Namun tahukah kalian kalau ada banyak asal-usul tentang kuntilanak merah? Dan dipercaya memiliki aura lebih besar dari Kunti putih. Alasannya adalah konon dia memiliki urusan dunia yang belum tuntas, atau sering disebut sebagai arwah penasaran. Pemakaian cermin pada posternya pun memiliki arti yang tersembunyi, di mana untuk yang belum tahu, cermin adalah salah satu benda yang ditakuti oleh kuntilanak. Karena menurut cerita zaman dahulu, sang Kunti memiliki paras yang cantik semasa hidup. Jadi dia takut untuk melihat wajahnya yang hancur dan menyeramkan. Karena itulah orang zaman dahulu percaya kalau kita harus menaruh cermin di dekat bayi yang baru lahir agar tidak diganggu oleh makhluk halus seperti kuntilanak. Tampilan warna pada poster pun terbilang pas untuk mencerminkan nuansa seram yang diinginkan. Apalagi sosok sang Kunti yang berwarna merah ini tidak terlalu mendominasi, sehingga kesan mistis serta rasa penasaran akan kisah dari film ini pun menjadi semakin kental. Lanjut ke nomor 4, yaitu Pengabdi Setan, yang dirilis pada tahun 2017. Ini merupakan film remake dengan judul sama yang dahulu tayang pada tahun 1980. Film ini bercerita tentang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan keempat anaknya, di mana sang ibu tengah sakit selama 3 tahun, namun berakhir dengan meninggal dunia. Suatu waktu, sang ayah harus bekerja keluar kota dan meninggalkan anak-anaknya. Tapi setelah itu, teror pun muncul menghantui penghuni rumah tersebut, di mana sosok sang ibu yang telah meninggal ikut mengusik ketenangan hidup mereka. Lalu karena berbagai kejadian yang ada, membuat anak tertua yaitu Rini menemukan sebuah fakta tentang masa lalu ibunya. Yaitu ternyata keluarga tersebut mempunyai perjanjian dengan sebuah sekte ilmu hitam, yang nantinya berujung dengan akhir yang tidak terduga. Kengerian film ini pun bisa kita rasakan dalam tampilan posternya, dengan memperlihatkan sebuah tangan yang memegang bel,
Dan kalau kalian sudah menonton trailernya, pasti bisa menebak ini adalah tangan sang ibu yang telah meninggal. Karena bel tersebut dia gunakan untuk memanggil anak-anaknya dikala membutuhkan sesuatu. Kengerian dari tangan itu pun dipertegas dengan bentuknya yang telah membusuk. Jujur sih, waktu Om melihat ini, jadi langsung teringat sama bunyi bel yang ada di film tersebut. Tampilan rumah yang dikelilingi hutan di kala malam ini pun semakin menimbulkan kesan penasaran. Karena kalau kalian lihat dengan seksama, dalam rumah itu, lampu yang menyala hanya ada di lantai 2. Dan itu merupakan kamar di mana sang ibu sebelumnya dirawat. Apalagi, pemakaian font dalam judul ini pun terlihat mencekam, sehingga memperlengkap efek ngeri pada poster ini. Lanjut ke nomor 3, yaitu Ali dan Ratu-Ratu Queens yang baru saja dirilis pada tahun 2021. Film ini bergenre drama komedi yang mengambil setting latar daerah Queens di kota New York dan Jakarta. Mengisahkan seorang remaja 17 tahun bernama Ali, di mana setelah ayahnya meninggal, dia pergi ke New York untuk mencari ibu kandungnya yang hidup terpisah. Namun tanpa disangka, dalam pencariannya, Ali malah bertemu 4 orang wanita dengan berbagai kepribadian yang unik. Dan pada akhirnya, membuat remaja ini mengerti akan arti cinta dan keluarga dalam sudut pandang yang berbeda. Dalam poster filmnya, kita pun bisa merasakan karakter yang manis akan sosok Ali yang digambarkan sedang menikmati perjalanan dengan naik kereta. Terlihat kalau Ali sangat disayang oleh keempat wanita imigran yang ikut menemani dan menjadi rumahnya dalam perjalanan mencari ibu kandungnya. Ilustrasi I Love New York dan patung Liberty yang ada di sini pun memberikan kesan jenaka serta mewakilkan hobi Ali yang suka menggambar sejak kecil. Tampilan tulisan dalam judul filmnya pun terlihat playful, seakan-akan menampilkan sisi kanak-kanak remaja tersebut. Bisa dibilang saat Om pertama kali melihat poster ini, memberikan kesegaran baru akan arti sebuah kehangatan dalam keluarga, yang bikin Om makin penasaran untuk menonton film ini. Lanjut ke nomor 2, yaitu Cut Nyak Dhien, yang dahulu dirilis tahun 1988, di mana saat ini telah direstorasi dengan judul yang sama, dengan menceritakan sejarah kepahlawanan seorang wanita asal Aceh. Kisah berawal dengan upaya Cut Nyak Dhien yang ikut membantu suaminya, yaitu Teuku Umar, dalam bertempur melawan tentara Belanda di mana saat itu telah menjajah Aceh. Namun karena sebuah pengkhianatan, sang suami pun tertangkap oleh pihak musuh. Sehingga mau tidak mau, Cut Nyak Dhien harus menggantikan posisi sang suami untuk menghadapi tentara Belanda bersama para pejuang lainnya. Restorasi pada posternya pun mempunyai makna yang dalam, di mana terlihat kalau sosok Cut Nyak Dhien sedang menghadapi musuh seperti bangsanya sendiri. Dan rasa permusuhan ini pun diperkuat dengan bayangan tentara Belanda pada background posternya. Gambar ini pun mempunyai pesan tentang kesetaraan gender, yang berarti jika ada kemampuan, perempuan juga bisa memimpin perang. Dan akhirnya, kita sampai pada poster favorit Om pada video kali ini, yaitu Love for Sale, yang dirilis pada tahun 2018. Ini adalah sebuah film drama komedi romantis yang menceritakan perjalanan cinta pria setengah bayang. Dikisahkan ada seorang pria berumur 41 tahun bernama Richard yang tengah mengalami krisis percintaan karena sudah terlalu lama hidup sendiri. Dan suatu hari, temannya pun akan menikah dalam waktu 2 minggu. Kemudian menantang Richard untuk membawa pacarnya. Jika tidak, harga dirinya akan dipertaruhkan. Lalu karena terdesak, pria ini pun memakai jasa aplikasi kencan bernama Love Inc. yang mempertemukan dirinya dengan seorang gadis cantik bernama Arini. Dan setelah itu, pria ini pun mengalami kisah cinta yang tidak pernah dia sangka, di mana akan berakhir dengan ending yang tidak akan kalian duga. Serta nanti kalian juga pasti akan menyadari kenapa film ini berjudul Love for Sale. Poster filmnya pun terkesan manis dan bisa membuat orang tersenyum saat melihatnya. Sebab meng-highlight keadaan Richard dan Arini yang sedang berbaring di atas kasur, dengan angle dari sudut atas yang pasti akan membuat orang sedikit berimajinasi.
Terlihat pula ada kura-kura yang menemani di tengah kedua orang tersebut, di mana itu adalah peliharaannya Richard. Aura romantis pada poster film ini pun terasa kental dengan perpaduan dominasi warna ungu, biru, dan orange. Apalagi dengan tambahan efek lampu neon pada judul film dan sekeliling poster tersebut, di mana Om berasumsi mungkin ini adalah cerminan dari hati Richard yang tengah berbunga-bunga. Seakan-akan dia kembali jatuh cinta seperti saat muda dahulu. Dan sedikit info lagi ya, untuk yang belum tahu, poster film ini juga pernah menang penghargaan sebagai poster terbaik tahun 2018 dalam ajang Piala Maya. Well, sampai sini dulu ya review poster kali ini. Kalau kalian penasaran dengan filmnya, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.